tema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sama semua ataukah berbeda-beda? Kemarin anak-anak sudah belajar bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa. Nah, contohnya seperti suku Asmat dan suku Dani dari daerah Papua, kemudian ada suku Tengger dari daerah Jawa Timur. Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah Indonesia? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat di Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain benua Australia. Nah, letak strategis ini menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Nah, jadi para pedagang yang melintasi di Indonesia, mereka ada yang datang kemudian menyebarkan agama, adat istiadat, kebudayaan, dan masih banyak sama atau sebagian akan tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Jadi masing-masing pulau akan memiliki suku bangsa yang sendiri-sendiri. Jadi ada banyak suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda antar pulau di Indonesia. Faktor selanjutnya, tiap daerah itu memiliki cara tersendiri untuk menyesuaikan dengan kondisi alamnya, misalnya berkaitan dengan alam pegunungan, contohnya sebagai peternak atau petani sayur. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pantai akan lebih banyak memanfaatkan laut karena dekat dengan laut. Jadi ada banyak yang bekerja sebagai nelayan. Kemudian masyarakat yang tinggal di daerah kota, kemudian bekerja di kantor ataupun bekerja di pabrik. Nah, di Indonesia sendiri ini disebut sebagai negara vulkanis anak-anak. Kenapa? Karena di Indonesia ada banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun gunung yang bukan berapi. Batas akan menyulitkan masyarakat untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kondisi seperti ini akan menyebabkan keragaman yang terjadi pada masyarakat di Indonesia. Nah, biasanya masyarakat perkotaan ini lebih mudah untuk menerima orang asing atau budaya lain yang masuk. Sebaliknya, masyarakat yang ada di pedalaman biasanya sulit untuk menerima sesuatu yang baru. Mereka cenderung untuk mempertahankan budaya sendiri. Nah, anak-anak, itu dan bekerja sama dengan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Indonesia memiliki ribuan suku bangsa. Suku bangsa ini termasuk bagian dari keragaman yang ada di wilayah Indonesia. Ada banyak jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik itu pulau besar maupun pulau kecil. Nah, berikut ini Bu Nova sertakan daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Anak-anak juga bisa melihatnya di buku kalian halaman 25 sampai dengan 26. Nah, dari tabel tersebut terlihat ya anak-anak betapa banyaknya, betapa kayanya suku bangsa di Indonesia ini. Dalam satu provinsi saja bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun semua suku bangsa ini dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Jadi ketika kita bepergian ke luar pulau, misalkan ke Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Bali atau Pulau Papua, nah nanti kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sana dengan bahasa Indonesia. Berbagai macam bahasa daerah yang ada di Indonesia bisa kalian lihat di tabel halaman 32 sampai 33. Selain kita bangga dengan bahasa kita sendiri, kita boleh mempelajari bahasa dari daerah lain. Mungkin anak-anak tertarik untuk belajar bahasa Sunda atau yang lainnya. Kemudian tidak menghina bahasa dari daerah lain. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai. Sedangkan misalnya terhadap petugas kebersihan. Ketika kita di jalan, kita menemui seorang petugas kebersihan. Jangan seenaknya kita untuk membuang sampah di situ, meskipun ada petugas kebersihan. Jadi kita harus saling menghargai. Tulis kepada pembacanya. Nah, untuk dapat mengetahui informasi penting ini, kita harus ini merupakan inti dari paragraf itu. Jadi apa sih yang ada dalam paragraf itu, intinya apa? Nah, itu nanti ada di ide pokok. Biasanya ide pokok ini ada di awal, di akhir, ataupun awal dan akhir dalam sebuah paragraf. Seperti yang sudah anak-anak pelajari kemarin dengan Bu Nila. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.